Halo guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps, dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code di layar kaca atau di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa sama-sama kembali menyambut teman-teman dan beribadah secara bersama-sama pada hari ini. Aku berharap kabar kalian semua baik, dan pada hari ini aku percaya kita semua datang, kita berkumpul karena kita memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas berkat yang Kau curahkan di atas setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu lebih ditinggikan lagi dan dimuliakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji dan menyembah nama-Nya, sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembahmu Tuhan. Mari teman-teman, kita mau dengan lebih sungguh lagi, kita mau nyatakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyatakan, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Kami puji Engkau, sebab hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Teman-teman, kita mau sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, Yesus, ku menyembahmu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan di saat pujian penyembahan. Engkau bertahta di atas penyanyian kami. Kami berdoa Tuhan saat ini biarkan
Engkau disenangkan lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan Engkau yang berbicara untuk setiap kami. Biarkan Bapa, Engkau yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Saya senang banget bisa kembali ada di sini untuk sharing buat kita semua. Dan di bulan ini kita bahas satu tema yang sangat bagus, yaitu Armor of God. Di minggu lalu, Ci Jason sempat bahas tentang Armor of God. Ya, dan dia kasih ilustrasi yang sangat bagus tentang saltum atau salah kostum. Ya, seringkali kita nggak menyadari tentang perlengkapan rohani atau Armor of God ini, kita nggak mengenakannya. Bagaimana ketika kita pergi berperang, tapi kita nggak pakai perlengkapan perang. Dan kita mau belajar hari ini ada 2 bagian dari perlengkapan rohani. Saya mau share buat setiap kita mau sama-sama buka hati. Pertanyaannya buat setiap kita saat ini adalah, kenapa sih kita mesti mengenakan perlengkapan senjata Allah atau armor of God? Saya akan bacakan ayatnya buat teman-teman semua di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kenapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Kita mesti sadar teman-teman, bahwa kita mengalami peperangan rohani setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, setiap hari kita mengalami peperangan rohani dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Kita harus mengenakan perlengkapan perang. Firman Tuhan yang kita baca bilang bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Iblis nggak bentuknya wujud satu bentuk yang nyata yang mau memukul kita langsung. Enggak. Dia bekerja lewat tipu muslihat. Dikatakan ada penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara yang selalu mengganggu kita, membuat kita lemah, membuat kita jatuh. Dan itu sebabnya kita harus mengenakan perlengkapan rohani atau armor of God. Dan kalau kita ngeliat ayat yang tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita diminta untuk mengenakan seluruh, bukan sebagian. Ya, jadi di bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya ketika kita sudah belajar semuanya, kita boleh mengenakannya setiap hari. Sehingga di dalam peperangan setiap hari, kita boleh keluar sebagai seorang pemenang. Dan saya mau bahas 2 bagian dari perlengkapan rohani saat ini. Yang pertama adalah belt of truth, atau ikat pinggang kebenaran. Nah, kalau kita ngomong soal ikat pinggang, ya, ikat pinggang itu dipakai untuk membuat yang kita pakai itu rapi. Nggak bergerak kemana-mana. Proper, ya. Kalau kita ilustrasikan di dalam baju perang, ikat pinggang itu juga untuk membuat apa yang dia pakai tuh menjadi nggak gerak kemana-mana. Jangan sampai yang tadinya buat melindungi, buat kita menyertai peperangan kita, malah ganggu, malah bikin rusak, ya. Malah kayaknya tuh semua yang kita pakai malah ganggu lah pokoknya, jadi nggak enak. Nah, ikat pinggang itu bicara tentang sesuatu yang mengikat, sesuatu yang clear, sesuatu yang nyata, yang tegas. Untuk menjaga semuanya proper. Nah, ini adalah bagian pertama yang disebutkan dari armor of God. Dan ini sangat penting. Karena tanpa kebenaran kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kebenaran akan menjaga kita dari kebohongan di dalam dunia ini. Belt of truth, kebenaran. Teman-teman setuju gak sih kalau saya bilang di luar sana tuh banyak kebohongan? Setuju gak sih kalau saya bilang di luar sana tuh banyak kejahatan? Apa yang kita lihat di TV mungkin, apa yang kita ngeliat di sosial media, berita-berita digital, karena nggak semuanya benar. Karena membuat kita terbawa, ya, perasaan. Lalu belum lagi teman-teman kita yang palsu, yang hanya ada maunya, yang hanya mungkin memanfaatkan kita, atau mungkin teman-teman yang negatif. Maksudnya adalah ketika kita dekat dengan mereka, kita tuh jadi terbawa. Mungkin kata-kata kasar mereka, kata-kata kotor mereka, kebohongan mereka, bagaimana mereka mulai melukai orang lain dan sebagainya. Lalu apalagi, di luar sana banyak pengajar-pengajar palsu
Ya, di dalam ibadah yang sekarang bisa kita lakukan secara online, bisa kita akses kapanpun, dimanapun, sangat mudah, sangat rentan kita bertemu dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Karena itu kalau kita nggak mengerti kebenaran, kita bisa salah, kita bisa ikutan salah. Di luar sana banyak kebohongan, banyak kesalahan, banyak kejahatan. Belum lagi ada orang-orang yang mengidolakan sesuatu mungkin, manusia, ya, mengidolakan artis mungkin, atlet, yang ternyata mungkin mereka memberikan dampak yang buruk, gaya hidup mereka dan sebagainya. Lalu belum lagi ada statement-statement yang mengatakan, oh kamu nggak gaul kalau belum coba ini, oh kamu nggak keren kalau belum kayak gini, belum kayak gitu. Dan kadang-kadang itu membuat kita nggak ngerti lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita ngeliat itu keren, kita ngeliat di film-film di TV, yang bandel malah yang paling keren. Dan ada banyak kebohongan di luar sana, itu yang dikerjakan iblis di tengah-tengah kita. Tipu muslihat yang membuat kita lemah. Belum lagi ada kasus-kasus yang mengerikan tentang kasus bunuh diri dan sebagainya. Seringkali ada banyak orang-orang melihat bahwa mungkin bunuh diri itu jalan yang paling enak, ya, paling smooth. Padahal itu kekejian di mata Tuhan, itu sesuatu yang mengerikan. Kalau kita nggak mengerti kebenaran, ini sangat bahaya buat setiap kita. Apalagi di antara kita orang-orang muda, di mana kita sedang membangun hubungan, bagaimana kita sering melihat di dunia luar sana, gaya pacaran mereka. Kalau kita nggak tahu tentang kebenaran, kita akan ikutin mereka. Kita akan terbawa arus, padahal Tuhan mau kita tinggal di dalam kebenaran. Dan lewat perlengkapan senjata rohani yang pertama ini, kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Belt of Truth, bicara tentang kebenaran. Dan apa sih kebenaran itu, teman-teman? Ya. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya bacain buat teman-teman semua. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita lihat, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita mau belajar tentang kebenaran, siapa kebenaran itu? Dia adalah Yesus. Kita harus berpegang kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu yang membuat kita terjaga di dalam kebohongan, kejahatan di luar sana, teman-teman. Seperti kita ada di persimpangan jalan, ya. Ada yang lurus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Bagaimana kita tahu jalan yang benar kalau kita nggak tahu tujuan yang benar, arah yang benar? Kita nggak tahu mana yang jalan. Tapi ketika kita tahu yang mana yang benar, tempat yang benar, arah yang benar, kita bisa bilang, oh kesini salah, yang ini yang benar. Seringkali karena kita nggak tahu kebenaran, kita nggak bersandar kepada kebenaran yang sesungguhnya, kita jadi salah dalam melangkah. Kita lihat lagi ayatnya di dalam Yohanes 17, ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu juga adalah firman Tuhan. Belt of Truth, berbicara tentang kebenaran, yaitu pribadi Yesus dan firman-Nya. Jadi kebenaran hanya dapat kita temukan melalui Yesus dan firman-Nya. Apakah hari-hari ini kita masih mengasihi Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih memberikan hati kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus? Apakah hari-hari ini kita masih bersekutu dengan firman Tuhan? Itulah sebabnya mengapa kita harus bersekutu dengan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Saya mau ingetin lagi buat setiap kita, mungkin ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar, baca Alkitab, saat teduh dan sebagainya. Tapi ini adalah bagian dari kebenaran. Kita mau mengenal kebenaran. Teman-teman pernah main Lego brick, ya, puzzle, atau nano brick, dia lebih kecil lagi, ya. Saya sering main itu, ya, pasang-pasang dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa manual booknya. Ya, jangan pernah pasang-pasang mainan ini tanpa manual book, ya. Bukannya healing, bukannya refreshing, bisa stres kita. Ya, kadang-kadang kita pakai manual book aja lama banget. Nah, ini satu ilustrasi yang bagus. Kalau kita ngeliat manual book, kita bisa set yang benar. Kita bikin kakinya, kita bikin tangannya, kita bikin badannya, akhirnya jadi semuanya. Nah, sama teman-teman. Kita perlu Alkitab untuk men-set semuanya. Kita tahu yang mana yang benar, kita bisa pilah. Yang mana yang benar, yang mana yang saya harus lakukan, yang mana yang saya jangan lakukan, supaya semuanya tertata dengan baik.
Saya suka heran ya, kalau kita ngomong soal tentang Google Maps, banyak orang yang begitu percaya ya, Waze. Ketika kita mau menuju tempat sesuatu yang kita nggak tahu mau kemana, kita percaya sama Google Map, sama Waze. Dan kita ikutin tuh. Padahal kadang-kadang ya nggak tentu benar juga, dia akan kasih alternatif berapa jalan. Kadang-kadang lewat gang kecil, gang yang sempit. Kadang-kadang di map bilang nggak macet, tapi nggak tahu yang macet. Nah itu aja kita bisa percaya. Tapi pertanyaannya kenapa kita nggak percaya? Firman Tuhan yang bisa kita dapetin, yang bisa kita temui sehari-hari, kita bisa baca, kita bisa belajar. Banyak orang percaya hari-hari ini yang menjalankan kekristenannya, kerohaniannya, pelayanannya, tanpa lagi membaca firman Tuhan, tanpa lagi membaca Alkitab. Saya mau ngingetin lagi buat setiap kita. Yuk kita mau sama-sama bangkit lagi. Kita mau mengenal kebenaran lebih lagi. Kita nggak cuma sekedar beribadah kepada Tuhan, mengenal Yesus. Kita juga mau mengenal kebenaran lewat firman Tuhan. Kita mau baca. Dan hari ini begitu bahaya teman-teman, mereka melakukan kekristenannya tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Banyak orang yang bertanya tentang masalah mereka, padahal mereka bisa ketemu jawabannya di dalam Alkitab. Belt of truth, bicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus dan firman-Nya. Itulah yang menjadi perlengkapan rohani kita. Saya tutup perlengkapan rohani yang pertama ini dengan ayat di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini perlengkapan rohani yang pertama, belt of truth. Kita masuk ke bagian yang kedua. Perlengkapan rohani yang kedua adalah breastplate of righteousness. Di Alkitab bilang baju jirah keadilan. Kalau kita ngeliat dalam terjemahan lain, baju jirah keadilan ini, righteousness juga dikatakan sebagai kebenaran. Ya, Rasul Paulus kalau teman-teman perhatikan, dia sering menggunakan ilustrasi-ilustrasi dalam setiap khotbahnya. Ya, Rasul Paulus pernah sebut tentang seorang pelari, seorang petinju, ya. Dan dalam hal ini ia juga ingin menggambarkan bahwa tentang breastplate. Bagian dada adalah bagian vital yang sangat penting untuk dijaga di dalam peperangan. Buat yang suka main PUBG, Free Fire, COD dan sebagainya, teman-teman pasti setuju nih. Yang namanya headshot itu fatal banget, ya. Tapi area dada tuh juga vital, ya. Karena headshot tuh susah banget. Dan buat teman-teman yang bisa nih, sering, wah. Udah hebat banget mainnya berarti. Nah, di sini dikatakan breastplate itu kalau kita lihat tuh untuk melindungi bagian dada. Ini juga bagian yang penting, teman-teman. Ya. Saya suka nonton film-film Lord of the Ring, Vikings, ya The Last Kingdom, di mana tokoh-tokohnya, tentara-tentaranya masih pakai armor ya untuk berperang mereka. Dan kadang-kadang saya menemukan mereka terluka di tangan, terluka di kaki, masih bisa hidup. Ya, dibacok, dikapak, ya, dipukul, masih bisa hidup tangan kaki. Begitu kena panah, dikit di dada, tanpa apa-apa, mati langsung. Nah, kita bisa belajar di sini breastplate menggambarkan untuk melindungi hal yang terpenting, hal yang juga vital. Artinya apa? Di sini berbicara tentang kita mengutamakan yang penting. Kalau teman-teman berperang nih, dibandingkan kita pakai pelindung tangan, helm, kaki tanpa dada, mendingan kalian pakai pelindung dada aja tanpa pelindung tangan, pelindung kaki. Karena lebih penting, lebih harus diutamakan. Jadi breastplate itu ngomong soal tentang kita mengutamakan Tuhan, kita menaruh Tuhan posisi yang pertama. Karena ini bagian yang vital juga, teman-teman. Nah, apa yang menjadi hal utama di dalam hidup kita saat ini? Apakah pekerjaan kita? Apakah hobi dan kesenangan kita? Apakah pasangan kita? Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mendapatkan pekerjaan mulai beralasan, ya, aduh udah gak sempet lagi ya ibadah, udah gak sempet lagi ya sama hal-hal yang rohani. Ketika dia lagi mengerjakan sesuatu, mungkin lagi mengejar sesuatu, apapun itu pekerjaan mereka melupakan pelayanan, melupakan Tuhan. Apalagi mungkin hobi dan kesenangan kita. Oh kalau lagi liburan ya kita udah gak usah ibadah. Banyak orang yang sudah mulai lemah, gak mengutamakan Tuhan, gak menaruh lagi Tuhan di posisi yang utama. Apalagi pasangan kita, teman-teman.
Berapa banyak orang yang ketika punya pacar, punya pasangan, mulai gak ke gereja. Aneh. Harusnya semakin support ya. Karena itu teman mesti lihat. Ini bicara tentang kita mengutamakan Tuhan. Perlengkapan rohani. Inilah seringkali membuat kita terkecoh. Membuat kita menjadi jatuh, jauh. Kita mulai jadi kalah. Ini bagian dari tipu muslihat iblis. Nah lalu apa lagi? Ya seringkali kita beralasan banyak macam. Saya mau tanya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi melakukan apapun, aktivitas apapun, tiba-tiba kita mendengar, misalnya ya, ini misalnya, mungkin orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, mungkin kenapa-napa, saya mau tanya kepada kita langsung pergi gak tuh? Kita lagi kerja nih, lagi ngapain aja, begitu kita dengar orang yang kita kasihi, kenapa-napa, atau lagi butuh pertolongan kita, dengan segera kita pergi gak? Kita tinggalin gak? Apa yang lagi kita lakuin? Kalau saya tinggalin, saya gak peduli, karena orang yang saya kasih lebih penting. Nah itulah teman-teman, kadang-kadang ketika kita beralasan, mungkin ya, kita nganggap bahwa itu semua gak penting. Ketika kita beralasan di dalam pelayanan kita, di dalam kerohanian kita, mungkin kita nganggap itu gak penting. Kalau kita nganggap itu penting, kita akan merelakan semuanya, kita akan memberikan waktu kita yang terbaik, seluruh kekuatan kita untuk melakukannya, untuk mengutamakan Tuhan selalu, menaruh Tuhan di posisi yang utama. Jadi kita belajar, kita harus mengutamakan Tuhan, menganggap Tuhan sangat penting. Karena ada berkat khusus bagi kita ketika kita lebih dulu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bacakan ayatnya buat kita di dalam Matius 6 ayat 31 sampai ke 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan dan kebenarannya menjadi yang utama di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita masih mau main-main dengan dosa? Hari ini saya mau ingatkan, di perlengkapan rohani yang kedua, breastplate of righteousness mengingatkan kita untuk kita selalu melindungi yang utama, yaitu kerohanian kita, spiritual kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Saya tutup khotbah saya dengan satu ayat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Karena itu aku mau menaruh Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ini adalah dua bagian yang pertama dari perlengkapan senjata Allah, armor of God, belt of truth, bicara tentang Yesus sebagai kebenaran dan firman-Nya. Lalu breastplate of righteousness, bicara kita harus mengutamakan yang penting, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya berdoa supaya kita semua bisa belajar sesuatu dari beberapa minggu ke depan. Kita akan belajar bagian-bagian berikutnya dari armor of God. Kita mau sama-sama belajar. Semoga hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat saat ini kami setelah belajar firman Tuhan. Biarkan Bapa mulai saat ini kami boleh mengenal perlengkapan senjata Allah. Karena kami sadar Tuhan setiap hari kami berada di dalam peperangan, spiritual battle. Di mana iblis berusaha mengganggu kami semua. Lewat serangan-serangan udara, lewat tipu muslihat. Kami berdoa Tuhan, kami belajar hari ini. Kami ingin mengenakan perlengkapan senjata Allah. Belt of truth, di mana kami benar-benar mengandalkan hidup kami, iman kami kepada Tuhan dan firman Tuhan. Kami mulai bangkit Tuhan, baca firman Tuhan. Saat teduh kami, Tuhan ingatkan kami saat ini. Dan kami juga mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Breastplate of righteousness. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami bersyukur, biarkan firman boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman semua. God bless you.